Pernah gak sih kalian putus asa sama cita-cita? Karena cita-cita yang sudah lama kita dambakan harus rela dilepaskan karena realita yang tak sejalan. Kayaknya seru deh kalau kita ngebahas tentang cita-cita dan realita dari berbagai sudut pandang di lingkungan kampus. Yuk kita simak penjelasannya dari narasumber pilihan berikut. Cita-cita saya setelah lulus dari universitas adalah menjadi seorang guru. Setelah melihat dari dalam universitas itu, kadang-kadang aku berubah-ubah, Mas. Ya lagi dicari aja, Mas. Kalau nanti kan ini baru awal, Mas. Saya masuk di awal semester. Terus awalnya itu menjadi programmer yang handal. Terus saya setelah masuk di sini ternyata masih luas, Mas. Seperti ada back end atau front end dan lain-lain, Mas. Makanya ini saya mencari dulu kesukaan saya apa dan saya akan tekuni di situ, Mas. Di situ sih. Cita-cita saya setelah lulus kuliah adalah bekerja di sebuah perusahaan dan membuka usaha. Saya ingin menjadi seorang programmer software, terutama di back end yang ingin bekerja secara freelance. Untuk mencapai cita-cita tersebut saya itu membuat tujuan-tujuan kecil dan perencanaan secara bertahap. Lalu percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Memperluas jaringan sosial karena jaringan sosial itu bisa menentukan cita-cita tersebut bisa teraih apa tidak. Yang terakhir itu tetap positive thinking supaya cita-cita tersebut bisa tercapai. Ya kayak tadi, Mas, kayak seperti mencari kelompok belajar bersama penggemar dari bidang IT, terus mencari-cari di internet, sharing-sharing di YouTube lah, di Instagram dan komunitas-komunitas lainnya. Sering mencoba latihan, trial error, dan memperbaiki sebuah kesalahan, mencari jawaban di Google terutama, dan bertanya kepada semua senior saya. Rencana saya untuk menggapai cita-cita yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan melakukan sebuah catatan perencanaan. Jadi kita itu perlu menentukan tujuan yang dapat membantu kita dalam menyusun rencana untuk menggapai cita-cita kita. Nah, yang kedua, kita itu harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, kita itu harus melakukan networking karena itu sangat membantu. Kita itu harus fokus pada apa yang kita tuju, kan, yaitu cita-cita. Jadi kita itu jangan takut gagal, karena kalau kita takut gagal itu akan membuat pikiran kita itu menjadi negatif dan kita harus mampu bersaing. Biasanya itu ada di semua di internet. Awalnya itu ya, Mas. Saya sebelum di universitas itu saya memimpikan itu masuk di BUMN yang di Pertamina itu, Mas. Terus saya masuk di teknik kimia. Lah, sehubung itu saya agak masuk di teknik kimia di universitas lain dan saya memindah itu karena saya lihat programmer sekarang itu kayak wah, hebat semua itu. Gitu, Mas. Tetap semangat, tidak mudah mengeluh, dan tetap teguh pada pendirian yang saya miliki. Yang pertama pasti saya tuh konsultasi kepada dosen-dosen saya, teman-teman saya, terutama di kampus saya itu ada satu universitas yang namanya General Muriades. Nah, di situ saya tuh selalu mendapat jawaban apa yang saya cari. Selama ini saya nggak pernah ada kendala untuk merubah cita-cita, dan kalaupun emang ada kendala untuk merubah cita-cita tuh cara menghadapinya ya saya harus tetap menjaga esensi dari cita-cita saya tersebut. Ya kayak tadi, Mas, seperti
tadi untuk masuk ke BUMN itu secara berat sih mas, seperti kayak ada biaya, terus ada jangkauan dari rumah juga, itu sih mas, ekonomi sih mas itu. Saya akan menghadapinya dengan cara mencari solusi yang terbaik. Kemudian saya akan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Meskipun itu berarti mengubah cita-cita saya juga akan mencari tahu apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini dan bagaimana saya bisa untuk menggunakannya untuk mencapai tujuan saya. Tetap semangat, dan jika cita-cita saya tidak tercapai, tetap mencoba peluang baru yang ada. Jadi mungkin kemungkinan untuk mengubah cita-cita itu tetap ada. Oh, berarti harus tetap optimis ya kak ya? Iya. Faktor yang mempengaruhi cita-cita saya terjadi itu faktor lingkungan yang pertama. Karena orang-orang di sekitar kita itu menjadi menjadi faktor utama penentu cita-cita tersebut bisa digapai apa tidak. Tapi yang utamanya itu ada di dalam diri saya sendiri. Kalau saya tetap optimis dan semangat, tidak mudah mengeluh, tidak mudah malas-malasan, maka cita-cita tersebut pasti akan tetap tercapai. Biasanya itu 1 bulan sekali atau minimal itu 1 tahun sekali. Seperti ini kan mas, tahun kemarin itu apa yang kurang dari saya untuk mencapai tujuan tersebut, terus apa yang bisa saya lebihkan dan bisa saya kembangkan dalam untuk mencapai tujuan tersebut, cita-cita itu, dan juga mengembangkan soft skill juga itu penting mas, gitu. Saya akan melakukan evaluasi terhadap cita-cita saya secara berkala, terutama ketika saya merasa bahwa cita-cita saya telah berubah. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan cita-cita saya itu adalah situasi dan kondisi yang berubah. Kemudian kemampuan saya dan keinginan saya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Saya juga akan mempertimbangkan kesempatan yang tersedia dan bagaimana saya dapat menggunakan untuk menggapai cita-cita saya. Seberapa sering? Oke, cita-cita itu layaknya tujuan hidup kita. Jadi kita harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk mengupgrade diri kita demi mencapai cita-cita kita sendiri. Faktor yang mempengaruhi perubahan cita-cita ada jika terjadi: 1, dorongan dari orang tua, dorongan dari teman, terus dari tokoh-tokoh idola kita terutama gitu. Demikian hasil dari wawancara yang telah kami lakukan di lingkungan kampus. Dapat disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa memiliki ekspektasi dalam dunia karir pada bidang studi yang dijalani oleh masing-masing narasumber. Namun, semua memiliki pandangan yang berbeda pada ekspektasi karir yang akan diambil, dan juga memberikan pandangan yang lebih luas terhadap pilihan hidup yang akan dijalani oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut.